Hai, saya Yansah Fauji. Saya seorang praktisi kesehatan mental. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membantu Anda untuk mengurangi atau melakukan self-healing untuk mengurangi kecemasan karena pandemi corona yang selama ini atau belakangan ini marak diberitakan di media-media. Melalui video terapi ini, saya mengajak Anda untuk melakukan terapi secara mandiri dengan menggunakan salah satu varian Meridian Based Therapy yang disebut dengan Emotional Freedom Technique. Mari sama-sama kita simak videonya. Ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan agar kita bisa melakukan terapi mandiri secara benar. Yang pertama, sekarang persiapkan diri Anda, cari tempat yang nyaman menurut Anda. Saat ini, saya ingin Anda sekarang mencoba-coba untuk membayangkan, mengingat-ingat, dan sambil merasakan berbagai informasi seputar virus corona yang belakangan Anda dengar, baik itu dari media sosial, melalui televisi Anda, atau cerita-cerita dari orang-orang dekat Anda. Nah, coba sekarang Anda rasakan apa rasanya ketika Anda menghayati, membayangkan, dan merasakan semua informasi tersebut. Anda boleh melakukan hal ini sambil menutup mata. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Sekarang saya mencoba membayangkan berbagai macam informasi yang saya dapat dari smartphone, dari televisi, dari cerita seputar virus corona ini. Kemudian saya coba memperkuat dan merasakan benar-benar apa rasanya, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami ketika saya mendengar informasi tersebut. Seperti itu. Menutup mata lebih dianjurkan karena itu akan membantu untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Nah, kemudian sekarang Anda gunakan kekuatan pikiran Anda untuk menyadari dan mengingat-ingat semua hal itu. Bagaimana pikiran dan perasaan Anda? Kemudian perilaku Anda seperti apa ketika mendengar pandemi yang belakangan ini marak? Seperti apa sensasi rasa yang Anda rasakan di dada? Apakah ada perasaan tidak nyaman? Kemudian adakah pikiran-pikiran negatif otomatis yang muncul dalam diri Anda? Atau hanya berupa rasa tidak enak seperti rasa cemas, khawatir, atau ada perasaan-perasaan lain? Coba tuliskan semua perasaan-perasaan ini di kertas agar Anda lebih mudah untuk mengidentifikasi perasaan tersebut. Silahkan lakukan sekarang. Nah, langkah kedua adalah setelah Anda mengukur intensitas emosi atau merasakan emosi-emosi negatif tadi, sekarang saya ingin Anda mengukur intensitas emosi atau perasaan tidak nyaman yang Anda rasakan saat Anda membayangkan mengalami perasaan tidak nyaman tadi. Nah, kita mengukurnya dengan subject unit of discomfort antara skala 1 sampai dengan 10. Nah, jadi kurang lebih seperti ini contohnya. Jika 0, semua perasaan cemas, tidak nyaman, perasaan khawatir dan takut yang saya rasakan di tubuh itu sudah hilang. Jika 5, ya sedang-sedang saja. Dan jika 10, berarti saya merasa sangat tidak nyaman, sangat cemas, takut, dan khawatir pada informasi yang saya terima tentang coronavirus. Kira-kira rasa cemas, takut, dan tidak nyaman itu ada di kisaran angka berapa? Coba lakukan itu. Nah, sekarang untuk langkah selanjutnya, di tubuh kita itu terdapat satu titik. Nah, sebenarnya ada beberapa titik, tapi pada kesempatan ini kita fokus pada satu titik di antara telapak tangan dan punggung tangan itu terdapat sebuah titik yang disebut sore spot. Anda bisa melihatnya, contohnya seperti ini. Nah, di titik tersebut kita akan melakukan apa yang disebut setup di titik ini. Kanan atau kiri sama saja. Boleh di tangan kanan, boleh di tangan kiri. Nah, saya mungkin akan menggunakan tangan kanan. Nah, jadi nanti Anda akan mengetuk seperti ini secara perlahan-lahan atau cukup dipukul-pukul dengan 4 jari Anda. Atau seperti ini, boleh. Nah, sambil mengucapkan kalimat afirmasi atau setup tentang kecemasan yang Anda rasakan yang sudah Anda tulis tadi. Anda boleh mengikuti apa yang saya lakukan. Tapi sebelum Anda melakukan setup ini, ada baiknya Anda minum air putih terlebih dahulu. Minum secara perlahan. Sesudah itu, baik, saya anggap selesai. Kemudian kita lakukan pernapasan. Pernapasan 4, 2, 6. Tarik dengan 4 hitungan.
menahan dengan 2 hitungan, dan Anda lepaskan dengan 6 hitungan. Saya ambil contoh seperti ini. Tarik, tahan, buang 6 hitungan. Nah, lakukan pernapasan ini 3-5 kali. Anda lakukan sendiri. Baik, saya anggap Anda sudah melakukan pernapasan itu. Sekarang kita akan melakukan setup. Kalimatnya Anda ikuti, Anda ucapkan dengan sepenuh hati, konsentrasi penuh. Kita mulai. Bagi Anda yang Muslim, Anda bisa mengucapkannya dengan memulai kalimatnya dengan menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, meskipun saya merasakan perasaan cemas, khawatir, tidak nyaman, dan ada ketakutan dalam diri saya, jika saya dan keluarga saya terjangkiti coronavirus dan semua hal yang berhubungan dengan situasi, kondisi, informasi dari media yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tubuh saya selama beberapa waktu ini, saya ikhlas, saya pasrah, dan saya putuskan untuk melepaskan semua perasaan tidak nyaman yang saya rasakan sekarang ini, sekaligus demi kebaikan, kemajuan, kesehatan, dan ketenangan hidup saya yang sungguh berharga. Saya yakin dan percaya padamu ya Allah, berkat kuasa dan anugerahmu saya dapat melepaskan semua perasaan tidak nyaman tersebut. Demikianlah adanya. Cukup, Anda lakukan afirmasi ini 3 kali. Anda boleh mengulang lagi videonya. Lakukan 3 kali sambil terus mengetuk ini sampai Anda merasa puas dan yakin akan kalimat yang diucapkan tadi. Kemudian tarik napas panjang. Buang napas. Baik, coba lakukan hal itu. Baik, setelah Anda melakukan setup tadi, langkah selanjutnya adalah Anda melakukan tapping 3 putaran pada titik-titik meridian tubuh tertentu. Saya akan menginformasikan dulu kepada Anda titik mana saja yang akan Anda ketuk dan bagaimana cara mengetuknya. Baik, yang pertama, Anda mengetuk titik meridian pertama yaitu dari ubun-ubun. Kemudian pangkal alis, kanan atau kiri sama saja. Sini ya. Anda nanti bisa melihat pada gambar yang kami siapkan, ujung aliran air mata, tepat di ujung, kemudian di bawah mata, seperti ini, di bawah hidung, di bawah bibir, di lengkukan bibir, kemudian pada titik K27, di sini ada pertemuan tulang selangka Anda yang menonjol, kemudian di tengahnya ada lubang sedikit, di bawah titik itu turun sedikit, Anda ketuk seperti ini. Nah, pada titik-titik meridian yang ada di ubun-ubun sampai dengan bawah bibir, Anda cukup mengetuknya dengan ibu jari, dengan jari telunjuk dan jari tengah Anda. Anda mengetuknya kurang lebih seperti ini. 9-10 ketukan sudah cukup. Seperti ini. Seperti ini. Terus 9-10 ketukan sudah sangat cukup. Bawah hidung, bawah bibir. Kemudian di titik K27 ini. Anda lakukan sambil menarik dan menghembuskan napas secara dalam dan kuat. Seperti ini contohnya. Anda lanjutkan dengan mengetuk titik yang ada di samping, di bawah ketiak atau bagi laki-laki dan perempuan sejajar dengan puting susunya bagian sini. Nah, Anda lakukan seperti itu. Saya akan berbalik. Jadi tepat di bagian ini jika Anda hitung itu bisa seperti ini, mengetuk, diketuk atau dipukul-pukul seperti ini. Anda bisa melakukannya. Baik, saya rasa cukup. Kita mulai saja. Kemudian sebelum Anda melakukan tapping sebanyak 3 putaran pada titik yang saya sebutkan tadi, saat ini saya mau Anda memfokuskan pikiran dan perasaan pada perasaan tidak nyaman yang sudah Anda tuliskan tadi.
Pikirkan benar-benar dan sungguh-sungguh rasakan kembali benar-benar seolah-olah benar-benar terjadi informasi yang menakutkan itu, yang seperti menjadi sebuah beban perilaku dan dorongan bagi kita untuk melakukan sebuah perilaku yang sangat-sangat bersih, berlebihan. Setelah Anda fokuskan pikiran dan perasaan ke sana, tarik napas panjang, buang napas. Kita mulai ketuk titik pertama sambil memikirkan hal itu. Menutup mata lebih baik, saya akan mencontohkan dengan menutup mata. 9-10 sudah cukup. Kemudian di pangkal alis yang kedua, Anda ketuk-ketuk seperti ini. Napas Anda atur. Aliran bawah air mata, tarik napas. Buang. Tarik lagi. Buang napas. Bawah mata. Buang napas. Tarik napas. Bawah hidung. Buang. Bawah bibir. Buang. Titik ke-27. Agak kuat napasnya. Buang, tiup. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Oke, saya akan berbalik. Titik yang ada di samping, di bawah ketiak di sini. Tarik napas. Buang. Tarik. Buang. Tarik napas. Buang napas. Nah, selanjutnya Anda lakukan lagi tapping itu untuk putaran kedua, tapi kali ini menggunakan kalimat kepasrahan, keikhlasan hati Anda menerima dan merasakan semua hal itu tadi. Seperti ini kita lakukan. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah pada semua informasi dan berita yang saya dengar tentang virus corona. Saya ikhlas, saya pasrah, 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 saya ikhlas, saya pasrah. Terus saya ikhlas, saya pasrah. Terakhir di sini saya ikhlas, saya pasrah. 9-10 kali sudah sangat cukup. Tarik nafas panjang. Buang nafas. Cukup untuk putaran kedua, dan kemudian putaran ketiga Anda lakukan lagi. Lakukan lagi, mengetuk terus sampai ke semua titik. Di sini K27 tutup dengan titik yang ada di samping. Nah, titik kelenjar limpa ya. Nah, setelah cukup, Anda akan melanjutkan terapi ke langkah-langkah berikutnya. Setelah kita melakukan tapping tadi, 3 putaran tapping, langkah selanjutnya adalah kita melakukan apa yang disebut priming the subconscious mind, atau melemahkan pikiran kita, melemahkan pikiran negatif agar rasa cemas tadi benar-benar habis dalam diri Anda. Sekarang saya akan bertanya pada diri Anda jawab saja. Pertanyaan yang pertama adalah, apa saja yang Anda pikirkan, rasakan, dan dengarkan tentang berita-berita tentang corona selama ini? Apa saja yang Anda pikirkan? Apa saja yang Anda rasakan selama Anda mendengar informasi seputar virus corona ini? Jawab pertanyaan saya. Ditulis juga boleh, atau Anda langsung menjawab secara lisan juga boleh. Bagus. Pertanyaan yang kedua adalah, sudah berapa lama Anda merasakan, memikirkan, dan atau menyimpan perasaan tidak nyaman ini sehubungan dengan informasi-informasi tentang virus corona? Jadi sudah berapa lama Anda memikirkan, merasakan, dan pikiran-pikiran negatif atau emosi-emosi atau perasaan tidak nyaman itu mempengaruhi Anda sudah berapa lama itu? Dikira-kira saja, mungkin ya Pak, kurang lebih semenjak pertama kali dia muncul di Wuhan 3 bulan yang lalu lah. Itu udah cukup, jadi dikira-kira saja. Dan setiap orang biasanya berbeda-beda. Ya, jadi Anda cukup mendengarkan self-talk atau suara hati Anda. Baik, sudah. Yang ketiga, bagaimana kualitas hidup Anda
Atau bagaimana kualitas hidup yang sudah Anda jalani selama Anda menyimpan, merasakan, dan memikirkan perasaan-perasaan negatif tentang virus corona ini. Baik itu rasa cemas, khawatir, atau pikiran-pikiran negatif lain. Perasaan was-was juga sama ya. Bagaimana kualitas hidup Anda? Misalnya saja jawabannya seperti ini, ya Pak, selama saya mikirin tentang corona ini, saya jadi takut anak-anak sakit, dan saya jadi sangat membersih, sedikit-sedikit cuci tangan, saya rasa ini agak berlebihan. Atau mungkin jawaban Anda, ya Pak, selama saya merasakan merasakan efek informasi, dengar-dengar informasi, ya saya jadi merasa agak sulit tidur Pak, selera makan saya agak menurun, kemudian saya sangat mengkhawatirkan suami yang kerja di luar, cemasnya selalu ada dan menghantui saya. Nah, seperti itu kurang lebih jawabannya. Anda punya jawaban sendiri yang Anda bisa cari sendiri. Ya, selanjutnya pertanyaan yang keempat adalah tanyakan ke dalam diri Anda, apa saja kerugian yang sudah Anda alami selama menyimpan perasaan tidak nyaman ini? Apa kerugiannya? Ya Pak, rugi ya. Saya jadi merasa cemas berlebih. Jadi saya merasa fobia akan keramaian misalnya. Saya jadi menjadi takut untuk menghadiri atau keluar rumah. Saya jadi takut anak-anak sakit. Saya proteksi pada anak saya dan atau hal-hal lain yang menurut Anda itu benar dilakukan. Nggak apa-apa, kita jawab sekenanya saja. Yang penting sesuai dengan konteks pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima adalah apa yang akan terjadi jika saya berhasil melepaskan semua bentuk pikiran dan perasaan tidak nyaman ini? Jadi apa yang akan terjadi pada diri saya, pada pikiran, perasaan, dan tubuh saya jika saya berhasil melepaskan semua perasaan tidak nyaman ini? Jadi mungkin kalau saya bantu menjawab seperti ini, Anda punya jawaban sendiri tentunya. Saya akan lebih lega Pak di dada saya. Pikiran saya akan lebih tenang, lebih plong. Mungkin tidur saya akan lebih nyenyak. Saya dapat menggunakan waktu-waktu di rumah saya untuk lebih memperbanyak aktivitas olahraga yang mengeluarkan keringat, mengatur pola makan lebih baik. Kemudian saya juga bisa lebih happy, pikiran saya lebih tenang, dan saya tidak was-was atau tetap tenang ketika suami bekerja di luar rumah. Mungkin seperti itu jawabannya. Anda punya jawaban sendiri, coba explore pikiran Anda sendiri, apa kira-kira keuntungan yang Anda dapat jika berhasil keluar dari perasaan tidak nyaman ini. Dan pertanyaan yang terakhir pada diri Anda adalah apa hal-hal baik yang bisa saya lakukan untuk menjaga diri saya dan keluarga saya, tapi tetap alami dan wajar? Anda jawab pertanyaan itu. Apa hal-hal baik yang bisa saya lakukan untuk diri saya dan keluarga saya yang saya lakukan secara alami dan wajar? Oke, hal-hal yang positif tentunya. Silahkan Anda cari dan jawab. Baik, kita akan lanjutkan terapi ke langkah berikutnya. Setelah kita menjawab semua pertanyaan yang saya sampaikan tadi, langkah selanjutnya adalah kita melakukan tracing. Tracing ini adalah kita melepaskan semua sisa emosi dan energi emosi yang terhubung pada kejadian-kejadian atau rasa tidak nyaman tadi. Saya akan contohkan seperti ini. Pertama-tama Anda taruh kedua tangan Anda, telapak tangan Anda di bawah bibir seperti ini. Lakukan seperti ini. Kemudian tarik napas panjang. Buang napas. Dan ucapkan kalimat ini. Ya Allah, saya ikhlas melepaskan semua emosi dan energi emosi yang saya rasakan seiring hembusan napas saya. Tarik napas, buang napas. Terus buang ke depan. Lagi. Buang napas, urut. Buang ke depan. Lagi. Sampai ke bawah pusar, buang ke depan. 3-5 kali sudah cukup Anda melakukan tracing. Kemudian tutup tracing ini dengan menarik nafas kuat, hembuskan kuat. 3 kali. Lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap
terakhir dari terapi, yaitu kita akan membuat sel hipnotik atau melakukan penyegelan dan membuat pola baru agar kita tidak terdampak lagi pikiran-pikiran negatif walaupun ada berita-berita tentang corona atau orang yang sakit terjangkit corona, ODP, PDP, sampai suspek di luar sana. Kita tetap tenang, nyaman seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, pada tahap ini kita akan melakukan 2 langkah sekaligus. Yang pertama yaitu membuat sel hipnotik agar kita tidak terkontaminasi lagi meskipun setelah terapi, Anda mendengar informasi-informasi tentang corona di luar sana. Nah, apa yang kita lakukan agar kita bisa membuat sel hipnotik yang baik, atau bahasa yang mungkin Anda lebih populer yaitu sugesti untuk diri sendiri. Nah, yang pertama kita mengetuk lagi source spot yang ada di sini sambil mengucapkan kalimat ini. Saya buatkan khusus untuk Anda. Jadi Anda tinggal mengikuti mengucapkannya dengan mulut Anda sendiri. Kita mulai. Tarik napas panjang. Buang napas. Nah, sambil diketuk ringan seperti ini, katakan dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, mulai dari sekarang dan seterusnya, dengan izin-Mu, saya memutuskan untuk menerima dan menghargai diri saya apa adanya. Saya mensyukuri setiap nikmat dan kebijaksanaan yang Engkau beri di tubuh dan pikiran saya. Saya adalah saya, berita adalah berita. Dan dari sekarang dan seterusnya, jika ada menerima informasi dan berita tentang coronavirus atau sejenis yang saya lihat, dengar, atau yang saya ketahui dari orang lain, saya memilih untuk tidak lagi terpengaruhi pada semua informasi tersebut. Saya memilih untuk menjalani kehidupan saya dengan hati dan pikiran yang tenang, serta berperilaku hidup bersih dan sehat secara alami dan sewajarnya. Demikianlah adanya, demikianlah kenyataannya. Nah, itu adalah kalimat sel hipnotik yang kita buat untuk diri kita agar tidak lagi terkontaminasi dengan informasi tentang corona. Anda ulangi 3-5 kali seperti itu, dari awal sampai terakhir. Nah, Anda bisa rewind sedikit videonya, ulangi lagi 3-5 kali ya, cukup. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan cross check. Apakah benar tadi yang skalanya misalnya dari yang 7 tadi sekarang sudah menjadi 0. Kalau 0 sudah habis, kalau misalnya masih tersisa seperti apa ya? Kalau masih tersisa maka Anda ulangi dari langkah melakukan tapi. Selesai 3 putaran, tanyakan lagi pertanyaan, priming the subconscious mind itu. Kemudian lakukan lagi sel hipnotik berulang-ulang. Di sini saya perlu menyampaikan kepada Anda bahwa saya tidak menjanjikan dalam satu sesi self-healing ini Anda bisa langsung lepas kecemasannya. Tapi pada beberapa kasus itu terjadi demikian. 1 kali terapi cukup. Dan saran saya bagi Anda lakukan setidaknya terapi ini 1 kali. Atau mungkin 2-3 kali seminggu itu sudah cukup. Jadi setiap Anda merasa cemas dan tidak nyaman, Anda bisa lakukan langkah-langkah terapi ini. Nah, setelah nanti Anda selesai, baru kita lakukan crossing lagi, cross-check pada intensitas emosi. Cukup seperti ini, bayangkan lagi informasinya, langkah-langkahnya. Bayangkan lagi informasi tentang corona, orang-orang dekat yang bekerja di garda terdepan, informasi yang didengar dari media, informasi teman, status WA, Facebook, kita bayangkan lagi, kita ingat-ingat lagi. Kemudian cek di hati Anda. Cek sebentar, ada nggak perasaan tidak nyaman walau hanya setitik? Ada nggak cemas walau hanya setitik? Jika masih ada, berarti Anda bisa mengulangi langkahnya dari langkah awal. Jika sudah habis, Pak, udah 0, kayaknya udah biasa aja, maka Anda sudah menyelesaikan terapi dengan sangat baik. Nah, pada setiap orang, hasil pencapaian terapi itu berbeda-beda. Jadi, saran saya lakukan beberapa kali dulu untuk tahap awal. Mengingat bombardir informasi yang Anda terima belakangan itu sangat banyak. Nah, demikian. Selamat mencoba dan salam sehat mental untuk kita semua. Nah, ini sedikit tips sebelum mengakhiri video self-healing kita hari ini.
Tips yang pertama adalah setelah Anda melakukan terapi, sebaiknya Anda meminimalisir mengurangi informasi yang Anda dapat, baik itu dari smartphone Anda, dari televisi, atau media-media yang lain yang memungkinkan Anda menerima informasi berlebih. Sebab, informasi itu masuk ke bawah sadar tanpa kita sadari dan biasanya keluar dalam bentuk perilaku obsesif-kompulsif. Seolah-olah kita tidak nyaman jika tidak melakukan. Nah, kedua, saya ingin Anda mengontrol kadar gula yang masuk ke tubuh. Karena kadar gula berlebih membuat otak Anda terus aktif sehingga informasi yang ada terus dikelola berlebihan, yang membuat Anda merasakan rasa cemas yang tinggi. Nah, ketiga, setiap pagi setelah Anda selesai beribadah pagi, lakukan pernapasan yang saya contohkan di awal video tadi, yaitu pernapasan 4-2-6. Menarik napas dengan 4 hitungan, tahan 2 hitungan, keluarkan 6 hitungan. Sedikit lebih lama daripada menariknya. Mengapa teknik pernapasan ini sangat bagus? Ini tujuannya agar otak kita bisa fresh dan tenang dalam beraktivitas. Nah, kemudian tentu sebagai penutup, perbanyak bersyukur setelah melakukan pernapasan itu. Syukuri setidaknya hari ini masih sehat, mata Anda masih bisa melihat, jantung Anda sehat, kemudian tubuh Anda juga sehat. Seperti itu. Dan harapan saya adalah video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jadikan ini sebagai cara untuk melakukan terapi mandiri di rumah. Anda bisa lakukan terapi ini juga pada anak-anak, keluarga, atau pasangan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya.